Saya sebenarnya hari ini mau sharing beberapa tips ya, karena berhubung sudah banyak yang sering bertanya, coach ini lanjutan dari tips for free diving sampai di mana. Cuman waktu mau shoot video, kemudian saya pikir kemarin kan ada deep week dan kayaknya menarik kalau kita ngomong-ngomong sedikit soal deep week ya. Original konsepnya, planningnya itu sebenarnya deep week saya pengen buat sebenarnya di Makassar, karena ya Makassar untuk 1-2 tahun terakhir sudah kembali menjadi home base-nya Melanesia Freedive. Kemudian melihat animo dari teman-teman freediving teman-teman freedivers di kota Makassar sudah mulai oke kembali, dan infrastruktur yang kita punya dan link ya paling pentingnya di Makassar cukup buat saya confident untuk untuk mengajak teman-teman berkumpul kembali di Makassar. Cuman pada saat sementara penyusunan konsep dan lain-lain itu, kebetulan hari itu saya lagi ada di Manado, tepatnya lagi di Minanga Dive Center. Terus saya kepikir kayaknya di Manado aja kali ya. Maksudnya pertimbangan sentralnya kita sebenarnya ya beda-beda tipis lah antara Makassar dan Manado. Akhirnya singkat ceritanya saya putusin ya udah deh di Manado aja. Yang paling menguatkan saya karena memang infrastruktur di Minanga Dive Center itu sangat cukup untuk supporting konsep yang bakal kita jalani nanti di Deep Week. Ya udah akhirnya saya ngomong sama Jill dan teman-teman di Minanga Dive Center ya, Jill, Dopo dan lain-lain. Ya udah mereka juga sepakat, kita jalan. Nah tinggal nyari waktu yang pas. Kita kan hanya bisa prediksi ya, nggak bisa memastikan kalau soal cuaca. Cuman dengan beberapa pengalaman, pertimbangan dan melihat kondisi cuaca, saya putusin memang Maret karena Deep Week ini bakal saya jadikan kegiatan pertamanya Melanesia di akhir dari triwulan pertamanya kita di 2022. Ya udah akhirnya jatuhlah tanggal 7 sampai 12 Maret. Oke? Kurang lebih seperti itu. Saya pengen ngajak teman-teman instruktur yang lain untuk datang berpartisipasi di situ. Pokoknya singkat ceritanya akhirnya saya ada Dopo juga di situ di Minanga Dive Center. Kebetulan beliau juga domisili di Manado, dan jadi sangat gampang untuk komunikasinya. Saya coba kontak Gali. Kenapa harus Gali? Maksudnya kita nggak usah ragukan kemampuannya dia ya. Gali saya pilih karena memang sudah kurang lebih 5 tahun lebih saya nggak ketemu, nggak menyelam bareng, dan saya udah nggak update lagi dia punya kondisi seperti apa ya, paling lewat sosial media. Akhirnya saya bilang, lu bisa bantu gue nggak? Gue ada event di sini nanti transportasi semua gue yang tanggung. Dia bilang oke, jalan. Ya udah akhirnya gue gali Dopo. Nah sebenarnya masih ada 1 atau 2 instruktur lain, cuman karena gue harus hitung-hitung budget, gue harus hitung-hitung kemampuan ya, akhirnya ya udahlah. Dengan komposisi 10 orang peserta, kita bagi 3 instruktur, harusnya sih cukup lah untuk kita handle. Dan konsepnya juga kan saya datang membawa beberapa teman-teman di master level asisten instruktur untuk datang sekalian belajar di situ. Jadi harusnya 10 orang itu bisa kita handle dengan baik. Ya udah akhirnya jadilah itu Deep Week tanggal 7 sampai 12 Maret. Di situ ada gua, ada Dopo, ada Gali, kemarin si Franz juga datang untuk bantu. Kemudian gue coba mulai bergerilya cari tim terbaik yang bisa support. Kemudian ada banyak banget yang pengen bantu untuk tim media,
perlengkapan dan lain-lain. Ya udah, akhirnya kita balik lagi ya, cari circle yang paling dekat dengan kita, dan ternyata mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang hebat, mau kerja keras, support kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan good, tanggal 7 sampai tanggal 12 Maret kita berhasil jalanin si Deep Week itu untuk pertama kalinya kita bikin di Manado. Kalau masalah berhasil nggak berhasilnya, maksudnya kalau kita lihat dari resultnya, dari hasilnya, apakah berhasil apa enggak, saya balikin ke teman-teman. Tapi saya cukup senang karena banyak yang bisa saya pelajari di situ. Saya cukup senang karena akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Saya senang karena akhirnya apa yang menjadi ide, apa yang menjadi konsep itu akhirnya bisa jadi kenyataan. Ngobrol soal hari H ya, jadi ya banyak kejadian-kejadian yang sempat bikin drop karena beberapa hari sebelum hari H, sebelum tanggal 7 itu gua drop sakit, meriang, gigil dan lain-lain, dan harus recovery 2-3 hari. Nah, on the way gue recovery, Gali yang sakit. Akhirnya ya dengan berat hati Gali nggak bisa join hari pertama dan hari kedua. Tapi ya itulah tadi saya bilang, karena banyak tim yang membantu, jadi harusnya tidak terlalu terasa. Cuman memang pada saat hari ketiga begitu kita semua full tim, itu memang semuanya jadi ringan, semuanya jadi gampang untuk dikontrol, dan ya sampai hari seterusnya juga jadinya jadi jauh lebih enak rasanya, jauh lebih enteng. Nah, beberapa hari sebelum itu juga kita kan ada pasang mooring, ada pasang permanen anchor di area Minanga Dive Center ya. Jadi yang urus itu hari, karena gue lagi drop, yang urus itu hari si Lee, Dopo sama si Gali dan bantuan dari teman-teman yang lain. Kita ada cor semen, pokoknya berat banget untuk dijadiin jangkar. Nah, itu ada insiden yang akhirnya itu lumayan bahaya sih sebenarnya, karena kapalnya hampir terbalik, ada resiko tangan kelilit tali di situ, ada resiko tali kelilit, dan akhirnya kita bisa tenggelam. Tapi syukur alhamdulillah nggak ada korban. Cuman karena kapalnya itu hampir terbalik dan akhirnya ada beberapa barang yang jatuh, termasuk si divecomnya si Dopo itu jatuh. Cuman syukur dia masih kelilit tali, dan besoknya kalau nggak salah itu akhirnya berhasil diselamatkan dengan scuba diving. Walaupun harus menyelam 60 meter ke bawah, dengan standar prosedur ya. Maksudnya ini teman-teman instruktur scuba juga yang turun, mereka dengan kalkulasi dan hitung-hitungan yang mereka sudah kuasai. Jangan ditiru ya buat teman-teman yang belum tahu teorinya. Intinya teman-teman instruktur scuba diving itu berhasil turun ke bawah, ngambil si divecomnya itu dan bawa naik kembali ke permukaan. Masih bagus pastinya karena divecom kan. Cuman apa ya, poinnya sih sebenarnya beberapa hari sebelum itu kan mulai dari gue sakit, Gali sakit, banyak masalah ini masalah itu, cuaca dan lain-lain, akhirnya sempat bikin waduh ini ya kegiatan jalan apa enggak ya. Tapi menurut prediksi cuaca sih harusnya di beberapa hari ke depan itu sudah mulai bagus. Cuman memang yang kami rasakan di lapangan itu tidak langsung bagus. Jadi dia memang bagus tapi mulai pelan-pelan, yang mulai tadinya berangin berombak mulai agak sedikit slow ombaknya juga, sampai di hari ketiga, hari keempat malah baru mulai istilahnya mulai nyaman untuk kita pakai latihan. Ya gue bilang terima kasih banyak sebenarnya buat teman-teman peserta juga yang sudah mau mengerti sama kondisi kita hari itu, tahu bahwa maksudnya ini cuaca, jadi bukan faktor kesengajaan dari kami panitia buat
asal-asalan untuk memilih tanggal, asal-asalan untuk membuat event dan lain-lain. Enggak, gue cuma mau bilang semuanya udah gue konsep, semuanya udah diatur sedemikian rupa. Kami juga kerja keras untuk buat teman-teman juga bisa perform maksimum. Ya kurang lebih begitulah. Jadi hari pertama, hari kedua memang agak kurang maksimum. Hari pertama memang sebenarnya agak kurang maksimum karena untuk cek dive, untuk jadi acuan gue untuk membagi kelompok. Ya udah kita dive dengan kondisi yang berombak, hari itu kurang dari 1 jam kembali lagi ke darat. Tapi cukup untuk jadi penilaian bahwa standar dive-nya mereka kurang lebih seperti ini. Akhirnya saya punya acuan untuk bagi kelompok. Nah di hari kedua akhirnya kita coba main di alternatif, kita coba main di area Batu Angus Bitung dengan kedalaman kurang lebih sekitar 16 meter. Cukup untuk mengaplikasikan teori yang kita punya, sekalian jalan-jalan juga. Maksudnya ini teman-teman dari luar kan jarang main ke Bitung, jarang main ke spot Batu Angus, jadi cukup untuk sekalian jalan-jalan, sekalian latihan. Dan saya rasa sih teman-teman fun. Gue juga fun. Kita mulai main agak sedikit lebih dalam. Hari ketiga kita coba main agak sedikit lebih dalam, dan teman-teman juga harusnya sudah di fase-fase yang mulai beradaptasi dengan pressure. Gue nggak bisa bilang berhasil apa enggak ya, ini teman-teman nanti kalau teman-teman peserta nonton video ini kalian bisa komen di bawah. Tapi gue rasa sih untuk pengaplikasian teori teman-teman peserta cukup luar biasa ya, lebih dari 90% itu mereka berhasil touchdown di target yang kita bikin, tinggal dipoles sedikit-sedikit maksudnya. Hari ketiga beres, hari keempat kita coba main agak lebih dalam lagi sedikit. Materi ekualisasi mereka juga sudah mulai dapat di situ. Kemudian tinggal mereka mulai beradaptasi dengan skill yang baru, teori-teori, mengaplikasikan teori-teori yang baru. Hari keempat sudah mulai bagus, grafiknya sudah mulai bagus, cuaca juga sudah mulai bersahabat. Hari kelima memang gue set buat break, buat recovery. Harusnya sih kita nggak ngapa-ngapain ya, cuman saya pikir wah sayang juga ya nggak ngapa-ngapain. Gimana kalau kita coba rubah konsepnya, jadi kita nggak cuman tiduran saja, nggak break 100% break, tapi kita coba recovery dengan buat satu sesi breathing sessions, stretching, preparing buat the last day mereka dive lebih dalam lagi nanti di Bunaken. Dan sekalian juga buat teman-teman master coba ngambil satu sesi untuk aplikasikan materi yang mereka punya. Dan alhamdulillah sih menurut saya sih hari kelima breathing konsep, breathing teknik dan stretching itu lumayan sangat menurut saya cukup berhasil dibawakan sama Franz, cukup berhasil dibawakan sama Dopo, dan teman-teman juga akhirnya dapat pengetahuan baru ya, karena sebenarnya all about mindset sebenarnya kalau ngomong soal deep diving. Jadi how you treat your mental, how you treat your body di darat sebelum kita menyelam. Jadi tidak semuanya harus diselesaikan di laut. Jadi menurut saya sih 60% semuanya di darat, jadi 40%-nya sisa di laut menurut saya. Kemudian hari terakhir kita main di Bunaken, kita ngambil 2 sesi. Satu sesi pertama untuk deep diving, dan sesi kedua kita break, makan siang, jalan-jalan di Bunaken, dan terakhirnya kita fun diving.
smooth menurut saya, semuanya oke, semuanya keren, cuaca juga digunakan perfect. Teman-teman juga 95% semua touchdown di target yang kita kasih. Hanya ada beberapa orang yang memang terkendala memang karena mereka startnya ada malah yang start dari nggak bisa head down, hanya bisa kepala di atas, dan akhirnya di hari terakhir itu bisa kembali head down untuk touchdown di standar recreational free diving. Lulus tinggal diberesin beberapa requirement saja dengan instrukturnya. Alhamdulillah. Ya hari terakhir kurang lebih itu kita kembali ke darat, kemudian ada istilahnya tanda terima kasih lah dari kami sebagai penyelenggara. Ya siapa tahu kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya, siapa tahu kita bisa ketemu lagi di lautan luas, tidak hanya bertegur sapa di sosial media. Kemudian apa yang sudah teman-teman dapat di event di Puig Manado ini, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya.